Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya kalian hari ini? Baik-baik saja, Bu. Oke, baguslah. Bagaimana kalian sudah siap mau belajar? Sudah, Bu. Kami sudah siap. Oke, baiklah. Ketua kelas tolong pimpin doanya dulu ya sebelum belajar. Silakan. Baiklah, untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas. Ibu sekarang mau mengecek kehadirannya kalian ya. Baik, Bu. Sansini, Hadir, Bu. Esti, hadir Bu. Rifki, Izin, Bu. oh Rifki izin ya? Izin kemana? Tadi katanya dia pergi antar ibunya check up ke rumah sakit, Bu. Oh iya. Karena kita mau belajar sekarang, tolong lihat keadaan di sekitar kelas kita. Ada yang kotor tidak? Ada, Bu. Ya, mungkin bisa dibersihkan dulu. Kalau misalnya ada sampahnya bisa dipungut dulu ya. Ya, supaya kita belajarnya enak. Sudah, Bu? Oke. Oh ya, siapkan juga buku cetaknya supaya kita belajarnya pakai buku cetak ya. Iya, Bu. Di halaman berapa? Di bab 1. Bab 1. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau menyampaikan beberapa tujuan kita dalam mempelajari materi ini. Materi yang akan kita pelajari itu bilangan bulat. Kemudian tujuan untuk kita mempelajari materi ini yaitu kalian dapat menjumlahkan dua bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat melakukan operasi pengurangan dua bilangan bulat menggunakan garis bilangan dengan benar. Nah, anak-anak, kita harus sungguh-sungguh ya belajar materi bilangan ini, karena dengan mempelajari materi bilangan ini kita dapat mengukur benda apapun, menghitung total belanja, dan juga kita bisa menghitung pengeluaran kita berapa. Nah, kalian masih ingat tidak materi sebelumnya, yaitu membandingkan bilangan bulat? Masih ingat tidak? Masih, Bu. Oke, bagus. Itu mau kasih kalian kuis untuk mengingat kembali tentang materi sebelumnya. Mana yang lebih besar antara 0 dengan negatif 1? 0, Bu. Oke, bagus. Mana yang lebih kecil, negatif 5 atau negatif 3? Negatif 5, Bu. Oke, bagus. Mana lebih besar, negatif 1 atau 1? 1. Oke, bagus sekali ya. Berarti kalian masih ingat materi sebelumnya. Untuk kita kan sekarang mau belajar tentang garis bilangan, tentang operasi menggunakan garis bilangan. Kalian masih ingat tidak caranya membuat garis bilangan? Masih, Bu. Oke, coba satu orang dulu maju ke papan tulis, menggambarkan garis bilangan supaya dilihat teman-temannya. Ini Bu contohnya. Oke, bagus. Beri aku dulu temannya kalian. Bagus ya, masih ingat tentang pelajaran sebelumnya. Baiklah anak-anak, Ibu sekarang mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu ya. Tolong kalian bilang 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk nomor urutnya yang sama, silakan bergabung ya menjadi kelompok. Ya, Bu. Ini mejanya dibikin bulat atau? Ya bisa supaya kalian berhadapan-hadapan juga bisa.
penjumlahan. Terus yang satunya untuk operasi pengurangan. Nah, silakan kalian amati lembar kerja peserta didik itu. Kalau kalian baca-baca, terus kalau ada yang kalian kurang memahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan pada ibu ya. Baik Bu. Oke, ada yang mau ditanya? Bu, saya Ya, silakan. di sini pada kegiatan 1 Bu. Kenapa? Bagaimana caranya menjumlahkan dua bilangan bulat ini Bu? Oh iya, karena kita sekarang harus menggunakan garis bilangan ya. Iya Bu. Melakukan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, ibu kasih contoh. Ibu kasih contoh sederhananya. Ini tadi garis bilangan yang telah teman kalian gambar. Kalau untuk penjumlahan misalnya 3 ditambah 5. Jadi kita mulai dari 0 dulu. Karena dia positif, di sini kan sebenarnya positif ya. Jadi dia ke kanan, kalau ke kiri negatif ya. Ya Bu. Ini 3. Dia berhenti di 3 karena 3. Kemudian dari 3 ini ditambah ke 5 karena 5-nya positif berarti ke kanan lagi. Jadi di sini 3, ini 5. Nah, jadi misalnya 3 ditambah 5. 3 itu kan positif, tambah dari 0 ke kanan. Bu, garis bilangannya nggak tentara Bu. Oh iya. Oke, sudah ya. Ya Bu. Kemudian ditambah lagi 5, berarti ke kanan lagi karena dia positif plus 5. Jadi kita hitung dari 3 ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya 8. Ke kanan lagi. Di sini yang terakhir kita dapatkan angka 8. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ada yang mau tanya lagi? Bu, berarti kalau bernilai positif dia angka setara panahnya ke kanan. Ya. Bu, boleh minta contoh yang negatif Bu? Oh, yang ada negatifnya? Iya. Oh, oke. Misalnya negatif 2 ditambah 1 misalnya ya. Kita mulai dulu dari 0. Kita mulai dari 0 ya. Karena di sini tandanya negatif, berarti kita ke kiri sebanyak 2, 1, 2 gitu. Kemudian ditambah 1, berarti tandanya positif. Berarti kita ke kanan. Dari 2 tadi ini kita ke kanan 1 langkah. Berarti angka yang kita dapatkan yaitu Negatif 1. ya, berarti negatif 2 ditambah 1 sama dengan Negatif 1. oke, bagaimana? Ada lagi yang mau ditanya? Bu, seandainya bolehkah kita langsung menebak tanpa menggunakan garis bilangannya? Boleh saja, tetapi untuk gunanya garis bilangan ini supaya kita tepat dalam mengambil jawaban atau kita tepat dalam menghitung suatu perhitungan yang ada tanda negatif dan positifnya. Tapi kalau misalnya kalian sudah mahir di garis bilangan ini, kalian bisa menggunakan langsung dipikirkan saja, tapi tidak ditebak ya, tetap dihitung ya. Berarti itu gunanya kita mempelajari menghitung menggunakan garis bilangan Bu ya? Iya, sebagai dasar kalian supaya nanti tidak bingung kenapa bisa negatif 2 ditambah 1 bisa negatif 1 gitu. Jadi itu gunanya garis bilangan. Baik Bu, sudah paham. Oke, terima kasih. Bagaimana, ada yang kesulitan? Sejauh ini belum Bu, sekarang kita sudah mau masuk di kegiatan 2-nya. Oh iya, nanti kamu lihat dulu petunjuk soalnya ya, dibaca dulu petunjuk soalnya. Kemudian ini kan soal cerita, jadi kamu buat dulu dalam menyampaikannya. Iya Bu. Bagaimana? Makasih Bu. Oh, mau tahu apa yang saya bilang tadi sama ke Ibu. Jadi di kegiatan 2 ini kan kita berbentuk cerita di papan sama tuh, jadi kita berdua
3 ditambah 4 kayak gitu kan. Setelah itu baru kita gambar garis bilangannya. Kemudian kita bikin tambah kalian itu. Coba. Ya, dengan silakan sekarang kalian cari hubungan informasi dari RKPD yang sudah kalian dapat. Ada tidak hubungannya dengan informasi yang ada di sekitar kalian? Misalnya, kalau kalian punya penggaris boleh juga digunakan, atau mungkin ada benda-benda di sekitar kalian, atau pulpen kan di situ ballpoint ya yang di soal ya. Iya Bu. Nah, itu juga kalian gunakan, kalian hubungkan dengan permasalahan yang ada di RKPD kalian. Seperti begini Bu, pulpen saya kan 1, ya. Baru pulpennya Esti 1 juga. Ya. Mungkin itu bisa ditambah, lalu kita bisa menggunakan garis bilangan Bu. Ya bisa. Kemudian silakan kalian berdiskusi ya dengan teman kelompok kalian. Ya Bu. Silakan kalian menyelesaikan permasalahan yang ada pada RKPD-nya. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk kalian berdiskusi. Kita ambil contoh buku saja ya. Itu dengan pulpen. Kita ini ada berapa? 2. Saya 1. Jadi kita dulu garis bilangannya. Pertama 2 pulpen berarti 2 ke kanan 2, kemudian ditambah dengan 1 berarti di pulpennya ada. Oke, bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah Bu. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk maju ya. Kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusi kalian supaya ditahu sama teman-teman yang lain juga. Oke, silakan perwakilan kelompoknya. Saya boleh Bu? Ya, silakan. Maju. Oke, selamat siang teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan jawaban RKPD dari kelompok 1. Jadi berikan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan menjawab kegiatan 1. Permasalahannya yaitu Riana memiliki 3 buah ballpoint berwarna hitam. Kemudian ia membeli ballpoint berwarna merah 2 buah dan biru 1 buah. Setelah itu ia memberikan 1 buah ballpoint hitam kepada adiknya karena ballpoint adiknya hilang. Berapakah ballpoint yang dimiliki Riana sekarang? Selesaikan dengan garis bilangan. Mungkin bisa digambarkan. Nah, jadi dari permasalahan itu pertama kita buat dulu dalam bentuk matematikanya. Berarti 3 ditambah dengan 3 buah ballpoint dari Riana, kemudian ditambah 2 ballpoint lagi. Berarti 3 ditambah 2, kemudian dikurang dengan 1. Jadi bisa saya gambarkan. Pertama, kita bikin dulu langkah kanan sebanyak 3 langkah. Karena di sini positif 3. Kemudian kita tambah lagi dengan 2. Berarti kita bikin lagi nomor banyak 2 langkah ke kanan. Ini 3 ini 2. Kemudian dikurangkan dengan 1. Jadi dari sini kita kurangkan 1. Dapatnya 4 Bu. Oke, bagus sekali, jawabannya tepat ya. Beri aku semuanya kalian. Oke, bagus sekali. Nah, itu dia tadi
Bisa kalian pahami ya teman-teman yang lain untuk jawaban dari kelompok 1. Ya Bu. Oke. Kemudian Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Coba lihat pada latihan 1.2 pada buku paketnya halaman 17. Di situ ada latihan, silakan kalian kerjakan di rumah. Pertemuan ke depan dikumpulkan kepada Ibu sebelum materi dimulai ya. Ya Bu. Kemudian selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai materi perkalian dan juga pembagian bilangan bulat. Kalau tadi kan penjumlahan dan pengurangan. Jadi minggu depan kita belajar perkalian dan juga pembagian untuk bilangan bulat. Tugasnya langsung dicatat ya di buku kalian supaya nanti di rumah langsung dikerjakan. Bu, yang 3 nomor ini? Iya, yang 3 nomor. Oke, kalau sudah selesai mencatat, karena waktunya sudah mendekati jam istirahat, kita selesaikan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran pada hari ini telah berakhir, marilah sebagai wujud terima kasih kita agar materi yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kedepannya. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum istirahat, silakan kalian perhatikan lagi sampah yang ada di sekitar kalian. Kalau ada silakan dipungut, dibuang di tempat sampah ya. Tidak ada Bu. Oke, kalau tidak ada, silakan istirahat semuanya. Terima kasih Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.